البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, nomor ke-661 untuk cetakan yang ini belum selesai. Tentang apa? Yaitu ucapan Anas bin Malik radhiyallahu an, wa laqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Saya telah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala liqattu uf. Maka sama sekali beliau tidak pernah mengatakan kepada saya uf. Uf ini adalah isim fi'il mudhari. Maknanya adalah atadajjar. Saya merasa benggang kepadamu, saya merasa marah kepadamu dan sebagainya. Ini uf. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah. Dan belum pernah beliau mengatakan kepada saya untuk sesuatu yang saya perbuat, kenapa engkau melakukan ini? Yaitu pertanyaan pengingkaran. Tapi kalau sekedar pertanyaan ingin mencari informasi, ingin mencari penjelasan, tidak mengapa, seperti dalam hadis-hadis yang banyak. Tapi kalau polanya pola pengingkaran, Rasulullah tidak pernah melakukan itu kepada pelayannya itu. Apakah ini sampai tingkat haram? Tidak sampai haram, tapi ini memang ketinggian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis-hadis yang lain terkadang Rasulullah memang apa? Mengingkari dan menanyakan kepada sebagian sahabat, apa yang menyebabkan engkau berbuat demikian? Ketika ketahuan memang ini salah, lalu Rasulullah membaiki kesalahan sahabat tadi. Tapi kalau sudah betul, Rasulullah menyetujui. Jadi kalimat kenapa engkau berbuat demikian, ini bukan sesuatu yang haram. Cuma yang diinginkan oleh Anas adalah saking tingginya akhlak Nabi sampai tak pernah Nabi mengucapkan macam itu kepada Anas, tapi terkadang mengucapkan itu pada sahabat yang lain. Tayyib, wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Dan tak pernah saya mendengar Nabi mengucapkan untuk sesuatu yang tidak saya perbuat, kenapa engkau tidak melakukan ini? Intinya adalah apa? Kritikan dan pengingkaran. Ketika Anas tak berbuat ini, Rasulullah tak sampai mengatakan, kenapa engkau tidak berbuat demikian dan demikian. Tayyib. Sementara kalau dalam hadis yang lain di Bukhari dan juga hadis di Muslim, terkadang Rasulullah SAW mengingkari perbuatan sahabat dengan pertanyaan macam ini. Kenapa engkau tidak melakukan yang demikian saja? Niscaya itu lebih baik begini-begini. Jadi ini tidak sampai haram mengucapkan yang seperti itu. Cuma Anas bersaksi sesuai dengan apa yang beliau dapati. Tak pernah ketika dia melayani Nabi itu Nabi mengucapkan yang begini-begini kepada dia. Baik. Lalu fikih apa yang diambil dari pembahasan ini? Sebagiannya telah kita dapatkan pada pertemuan yang lalu, yaitu kesabaran Nabi terutama kepada anak-anak. Maka Nabi tidak sampai bersikap kasar kepada anak-anak tersebut, namun dibimbing dengan baik. Dari sisi yang lain dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Jawabus Shahih, bahwasanya ini adalah termasuk kesempurnaan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau menggabungkan antara kesabaran kalau menghadapi sesama muslimin dengan kelembutan seperti ini kepada para wali Allah. Disebutkan di dalam kalam Syekhul Islam, kalau kepada para wali Allah, sementara para sahabat semuanya memang wali Allah sesuai dengan tingkatannya tentunya, semua wali Allah. Maka kalau para wali Allah melakukan kesalahan-kesalahan yang sifatnya pribadi, maka Nabi SAW tidak membalas, tetapi beliau hanya akan membalas ketika kehormatan Allah yang dilanggar, syariat Allah yang dilanggar. Lalu Syekhul Islam menyebutkan hadis Anas ini dan juga hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah tidak pernah membalas untuk kepentingan pribadinya, namun apabila kehormatan Allah yang dilanggar, maka beliau marah karena Allah. Makanya jangan heran ketika Anas melakukan ini Rasulullah tetap bersikap lembut, tetap bersikap baik, karena ini sekedar kesalahan pribadi kepada Nabi ketika melayani Nabi.
Nabi tidak membalas dan bahkan tetap menjaga kata-kata yang halus. Tetapi ketika sebagian sahabat dan mereka wali Allah, ketika mereka berzina, mengakui perzinahan itu atau ada saksi, maka Nabi menegakkan hukum. Atau terkadang istrinya berbuat kesalahan dengan sesuatu yang menyakiti hati beliau, terkadang beliau memaki, seperti ucapan Rasulullah kepada Hafsah mengatakan, "Qata Allahu yadak," semoga Allah memotong tanganmu. Akhirnya Hafsah mengangkat tangannya terus. Rasulullah tanya, "Kenapa kamu mengangkat tanganmu?" Ini yang di Sahih Muslim itu. Maka Hafsah mengatakan, "Wahai Rasulullah, tadi Anda mengatakan semoga Allah memotong tanganmu. Saya angkat tangan, saya siap dihukum Allah." Memang namanya istri Nabi selalu langsung segera sadar, oh ini saya membuat Nabiullah marah. Dan sudah dia siap dihukum. Lalu Rasulullah mengatakan bahwasanya, "Apakah engkau tidak tahu saya sudah membuat syarat pada Allah, siapapun yang saya maki maka jadikanlah itu sebagai penyucian dosa dia ya Allah." Jadi dia dosa memang dan dia dimaki oleh Nabi, tapi kesabaran Nabi menyebabkan beliau tidak betul-betul mendoakan agar orang itu celaka. Bahkan Nabi mengatakan, "Ya Allah, siapapun yang saya doakan dengan doa yang buruk, jadikanlah itu kesucian untuk dia." Ini kesabaran yang hebat. Kalau kita terkadang ingin mendoakan keburukan dan memang ingin orang tadi dicelakakan oleh Allah, tapi Nabi memang lain. Ini ketika ketika masih dengan sesama waliullah, dengan kaum mukminin. Tapi kalau kepada orang kafir atau orang yang memang melanggar hukum Allah, maka Nabi mengutamakan hukum Allah, bukan mengutamakan perasaan pribadi beliau. Jelas beliau sayang sama istri, sayang pada para sahabat. Tetapi kalau hukum Allah yang berlaku, maka beliau tegakkan itu. Seperti cerita wanita dari Quraisy yang mencuri. Nabi menegakkan hukum, memotong tangannya, walaupun orang Quraisy ini martabatnya sangat tinggi, tapi ini hukum Allah yang dilanggar sekarang. Baik. Dan Syekhul Islam di dalam Majmu'ul Fatawa beliau menyebutkan bahwasanya umat manusia di dalam permasalahan-permasalahan ini mereka terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang yang marah untuk diri sendiri dan marah untuk Allah. Maka berarti orang ini memiliki agama yang kuat tapi juga memiliki amarah yang kuat. Itu kelompok pertama. Kalau dirinya disakiti dia marah dan dia menghukum orang lain. Kalau sesuai dengan kadarnya maka ini halal, tak masalah, boleh membalas. Tapi juga kalau dia melihat hukum Allah dilanggar, dia juga marah dan menghukum orang itu. Ini bagus. Baik, kelompok yang kedua yaitu kalau dia melihat ada hukum Allah dilanggar, maka dia marah. Tapi kalau kalau dia sendiri yang disakiti, dia tidak marah, maka inilah yang paling sempurna. Kelompok yang ketiga, kalau ada hukum Allah dilanggar, dia diam saja. Tapi kalau dirinya yang disakiti, maka dia akan marah-marah. Berarti orang ini agamanya lemah, kata Syekhul Islam. Lebih mementingkan diri sendiri daripada kehormatan Allah. Nah, yang keempat adalah dia tidak marah untuk Allah dan tidak marah untuk diri sendiri. Ini karakter yang paling buruk. Tidak ada kecemburuan, tidak ada amarah sama sekali. Sementara amarah itu baik ketika diletakkan pada tempatnya, dan halal ketika diletakkan untuk kepentingan diri sendiri. Itu halal saja selama tidak melanggar syariat. Baik, lalu beliau menyebutkan hadis Aisyah dan menyebutkan hadis Anas bin Malik ini. Baik, jadi kita tidak melampaui batas, tapi juga kita tidak bersikap kurang. Baik. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala juga dalam Majmu'ul Fatawa bahwasanya ini memang karakter dari para nabi yang mana Allah memuji para nabinya dengan itu, sampai dikatakan memang beliau itu di atas akhlak yang sangat agung, sampai-sampai untuk kepentingan diri sendiri ketika dilanggar maka beliau memilih untuk bersabar dan memaafkan. Memang ini adalah sesuatu yang tidak wajib. Ini yaitu ini mustahab, dan beliau suka yang mustahab walaupun itu menyakiti diri sendiri, menyakiti hati beliau. Tetapi beliau lebih suka bersabar dan memaafkan. Walaupun kalau beliau membalas itu halal, itu hak di dalam Islam. Keburukan dibalas dengan keburukan yang setimpal.
Adapun kalau hukum Allah yang dilanggar, kehormatan Allah yang dicemarkan, maka beliau marah karena Allah. Ini adalah karakter yang paling tinggi memang. Rasulullah menggabungkan dua karakter yang sangat bagus di situ. Yang diceritakan oleh Anas, ini adalah salah satu karakter yang sangat bagus tadi. Baik. Selesai pembahasan dari hadis Anas secara ringkas. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. Qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala al-haditsus tsani wa sittun ba'da sittimi'ah 666 wa an Sa'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu qala ahdaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyah. Saya pernah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daging keledai yang liar. Berarti apa? Zebra, kata para ulama. Keledai liar maksudnya zebra itu. Faraddahu alai. Kemudian beliau mengembalikannya kepada saya, menolaknya. Falamma ra'a ma fi wajhi qala inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Muttafaqun alaih. Tatkala beliau melihat apa yang ada di wajah saya, yaitu kekecewaan, maka Rasulullah menjawab, sesungguhnya kami tidak menolaknya kepadamu kecuali karena kami ini sedang ihram. Hurum ini jamak dari apa? Muhrim. Boleh dengan jamak mudzakkar salim muhrimun, boleh dengan jamak taksir yaitu hurum. Wa antum hurum dalam Al-Qur'an itu. Baik. Telah dinukilkan ijma oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Istidhkar tentang tidak bolehnya menerima hadiah, tidak bolehnya orang yang ihram menerima hadiah berupa hewan yang yang diburu, hewan hasil buruan. Apabila buruannya itu memang ditangkap untuk memuliakan orang yang ihram tadi. Berdasarkan hadis Sa'ab bin Jassamah, beliau menyebutkan hadis ini, yaitu Sa'ab bin Jassamah, beliau radhiyallahu an, beliau ketika itu tidak ihram. Beliau masuk ke Makkah karena memang bukan sedang ihram. Beliau sebagai orang yang halal saja dan itu tidak masalah. Mungkin sekitar untuk niaga atau amalan-amalan yang lain, bukan sebagai seorang muhrim. Lalu beliau melihat Rasulullah dengan rombongan beliau datang untuk Untuk melakukan umrah. Maka dia segera berburu. Tapi bukan berburu di tanah suci, dia keluar ke tanah halal, berburu dan mendapatkan keledai liar itu, zebra. Kemudian dipotong-potong, dan dalam riwayat yang lain yang sahih, dia datang dengan membawa bagian kaki zebra tadi dalam keadaan masih takturu daman, masih mengucurkan darah, memang masih segar. Bukan memberikan yang sudah lama, tapi yang masih segar. Memang sengaja dia berburu untuk memuliakan Nabi. Ternyata ketika diberikan kepada Nabi, Nabi mengembalikannya. Tayyib. Ini menunjukkan dia berburu memang untuk Memang untuk memuliakan Nabi atau memuliakan orang yang ihram. Ternyata Nabi menolaknya. Maka diambil diambil fikih bahwasanya apa yang diburu untuk memuliakan orang yang ihram, maka orang yang ihram haram untuk memakannya. Baik, sama saja dia berburu sendiri, si orang yang muhrim ini haram jelas dalam Quran disebutkan itu wala taqtulus shayda wa antum hurum, jangan kalian membunuh hewan-hewan liar itu dalam keadaan kalian sedang ihram, ataupun diburukan oleh orang lain berburu untuk dia, maka ini haram. Tetapi kalau hewan yang diburu itu sekedar diburu untuk diri sendiri, ada orang yang halal dia berburu untuk diri sendiri, tapi kemudian sebagiannya dihadiahkan kepada orang yang ihram, maka ini halal, boleh untuk dimakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an, kalau nggak salah Abu Qatadah, beliau berburu tetapi untuk diri sendiri. Ketika cambuknya itu jatuh, maka dia minta bantuan para sahabat yang lain untuk mengambilkannya. Karena betul-betul beliau mengatakan, ini dalam Sahih Muslim, saya lihat ada keledai liar di depan sana. Maka beliau pun
langsung naik kuda, tapi ternyata cambuknya jatuh sementara keledainya sudah mau lepas. Maka beliau kalau mau turun lagi nanti keledainya akan hilang, keledai yang hendak diburu. Maka beliau minta sebagian sahabat yang mereka ihram untuk mengambilkan cambuk. Ternyata tak ada satupun para sahabat yang mau mengambilkan cambuk itu karena mereka dilarang untuk membantu orang yang berburu. Kemudian dia turun lagi, lalu dia mengambil lagi, kemudian naik, kemudian mengejar, memakai kuda itu mengejar keledai, kemudian keledai itu berjaya untuk ditangkap, lalu disembelih, kemudian sebagiannya dihadiahkan pada Nabi dan para sahabat. Lalu para sahabat tanya pada Nabi tentang daging ini, lalu Rasul mengatakan makanlah. Baik. Bagaimana cara menggabungkan hadis Abi Qatadah dengan hadis Shu'ab bin Jasamah ini? Para ulama mengatakan kalau memang dia berburu untuk orang yang ihram, ini haram dimakan oleh orang yang ihram. Tapi dia berburu untuk diri sendiri, kemudian terserah sebagiannya mau dihadiahkan ke orang yang ihram atau apa, itu boleh untuk dimakan oleh orang yang ihram, tidak mengapa. Nah, sekarang karena Shu'ab bin Jasamah memang ingin memuliakan Nabi dalam keadaan Nabi ihram, maka Nabi pun menolaknya. Falamma ra'a ma fi wajhi, tatkala Nabi melihat apa yang ada di wajah saya, dijelaskan oleh para pensyarah yaitu kekecewaan. Dia merasa sedih kenapa Nabi menolak hadiah saya. Jelas apa? Kalau kita kasih hadiah ke orang lain dia menolak, kita sedih. Apalagi yang menolak adalah Nabi. Oh, jelas apa? Ini kecewa berat. Sampai nampak itu di wajahnya. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya sebagian perasaan hati itu akan nampak di wajah. Tayyib, hati itu mencerminkan isi salah bicara. Wajah itu menampilkan apa yang ada di dalam isi hati. Tayyib. Makanya tatkala Rasulullah melihat ada kekecewaan di wajah saya, berarti apa? Tahulah beliau hati saya sedang kecewa. Maka beliau tidak diam saja, tidak tak kisahlah, terserah, bukan begitu. Tapi beliau berusaha menghibur sahabatnya dan mengatakan, inna lam naruddahu alaika illa anna hurum. Sesungguhnya kami tidak menolak pemberian tadi kepadamu kecuali karena kami sedang ihram. Maka dijelaskan oleh para ulama, diantaranya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam I'lamul Muwaqqi'in, yaitu Nabi ketika melakukan sesuatu perintah mungkin atau penolakan atau apa, maka beliau menjelaskan alasannya kepada umat, menyebutkan ilahnya. Nabi menyebutkan apa ilah penolakan, apakah karena suka-suka hati? Bukan demikian, tetapi sebabnya adalah ini, kami sedang ihram. Berarti apa? Ihramnya inilah yang menghalangi dihalalkannya penerimaan hadiah. Padahal dalam hadis yang lain, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaruddul hadiah. Rasulullah itu tidak menolak hadiah. Nah, sekarang kenapa menolak? Ternyata ada perkara lain. Terkadang satu hadis dibatasi oleh hadis yang lain. Sekarang beliau menolak karena apa? Allah mengharamkan itu dalam status sebagai seorang muhrim. Dan dari hadis ini pula diambil faidah keagungan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha untuk meringankan kekecewaan orang lain, menghibur kesedihan orang lain, dan sebaliknya memasukkan kegembiraan pada orang lain. Maka Shu'ab bin Jasamah dihibur oleh Nabi, yaitu bukan karena engkau itu hina atau hadiahmu itu buruk, tetapi ini haram untuk kami. Ini hiburan. Dan sekaligus pemberitaan dan fikih, dan di dalamnya ada penjelasan itu tadi. Baik, hiburan terhadap kekecewaan dan sekaligus memasukkan kegembiraan, yaitu bahwasanya ternyata Nabi bukan menghina saya, tetapi beliau terhalangi oleh faktor lain, dan Nabi ternyata ambil berat kepada saya. Ini menimbulkan rasa gembira. Buktinya Nabi menolak dan tidak kemudian diam, ternyata beliau memberikan penjelasan, memberikan penerangan. Ini menunjukkan saya ini dihargai oleh Nabi, sehingga ini menimbulkan kegembiraan. Dan ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dengan sebab inilah maka hadis fikih masalah ihram ini dimasukkan ke dalam kitab bab Husnul Khuluq. Kenapa? Karena ini menunjukkan ketinggian akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ini menunjukkan bahwasanya situasi ihram dan haji atau umrah tidak menghalangi seseorang untuk menyampaikan pengajaran, untuk amar ma'ruf atau nahi mungkar, atau memberikan nasihat-nasihat dan seterusnya. Suatu ibadah selama masih boleh untuk bicara, maka ibadah tadi tidak menghalangi kita untuk mengucapkan kata-kata yang baik untuk umat manusia. Ilahuna wallahu a'lam.